Semoga semuanya hari ini. Alhamdulillah. Untuk hari ini sebelum kita mulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Alhamdulillah. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Baik dari yang lanjut. Psikologis, ya, Jasa Dewi, Dunia ini, Jasmina Maria, Mira Nanda. Baik, semuanya berhadir untuk hari ini. Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit ya? Ada yang sakit? Tadi kenapa waktu berdoa itu ada yang bersuara, ada yang tidak? Yang kendala ini? Belum sampai, belum minum. Mana sudah? Tahu nggak kenapa kita dianjurkan berdoa sebelum memulai sesuatu? Ya, terus kalau nggak lancar belajarnya, berarti kita nggak berdoa gitu. Baik. Jadi kenapa kita dianjurkan berdoa dulu sebelum memulai sesuatu kegiatan, agar nantinya jika ada sesuatu yang buruk terjadi, kita sudah mengantisipasi dengan doa yang kita panjatkan. Kita yang Maha Kuasa. Gitu ya. Baik. Lalu materi hari ini kita ada materi perbandingan trigonometri. Nah, untuk perbandingan trigonometri sendiri, sebelumnya harus tahu dulu yaitu tentang segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku sudah kita bahas di geometri dimensi 2 atau geometri bidang. Nah, apa saja nih kan kita sudah belajar nih tentang segitiga siku-siku. Nah, dari anak-anak sekalian, kalau segitiga siku-siku itu ada sisi apa aja? Sama? Sisi. Nah, itu yang paling diketahui ya, atau disebutnya? Ya, yang kedua ada apa? Yang ketiga ada? Nah, dalam trigonometri kita menggunakan rumus dari segitiga siku-siku atau kita mengambil teorema Pythagoras. Nantinya akan kita rumus teorema Pythagoras. Nantinya kita akan mendapat perbandingan trigonometri, ada itu dari sin, ada sinus, ada kosinus, ada tangen. Nah, perbandingan trigonometri itu sendiri ada 6 macam. Yang pertama ada kosinus. Yang pertama ada sinus. Yang kedua ada kosinus. Yang ketiga ada tangen. Terus ada what? Ada kosinus. Boleh kembali. Sekan. Ada sekan. Kosekan. Nah, untuk mencari dari
sinus, kosinus, tangen, kosekan, kosekan dan kotangen itu kita dapat melihat dari perbandingan dari segitiga siku-siku. Nah, yang pertama untuk sinus itu sendiri yaitu sisi depan per kiri. Untuk kosinus sendiri yaitu sisi samping kiri. Untuk tangen sendiri yaitu depan. Nah, sampai sini aja dulu. Untuk mengingatnya, ada cara mudah untuk mengingat perbandingan trigonometri. Yang pertama itu, ini kita bisa andaikan dengan ini. Ini bisa dengan sa, ini bisa dengan desa. Yang kita kan ada jadi sari desa. Nah, kalau untuk ini gimana? Kebalikannya aja. Udah. Oke. Ini segitiga siku-siku belum jadi. Ini disebut dengan sisi miring. Ini disebut dengan sisi samping. Ini disebut dengan sisi tegak. Atau misalnya kalau ini segitiga A, B, C, ini sudut alfa. Kalau ini sudut alfa, yang mana sinnya? Sudut ini. Nah, A, B, C, A, B, C, yang mana? Kalau disebut dia D, B, ada. B per B berapa? 1. Iya kan? B, D, depannya mirip juga. B, 1, cos 90. Sin 90. Kalau sini, depan per mirip. C per D. Kalau ini 1, ini belum tahu. Kalau di sini, selanjutnya kalau dia kosinus dari sini, dari sudut C. Ya, apa D. Terus kalau di sini, C per B. Nah, itu udah ya. Kalau kita tahu konsep dari teorema Pythagoras untuk menentukan permanensi trigonometri itu tergolong mudah. Apalagi Pythagoras ini udah makanan sehari-hari anak MTK. Nah, nantinya kita ada sudut istimewa. Sudut istimewa itu ada 0, 30, 45, 60, 90. Nah, nantinya tuh bisa kita jadi kalkulator atau dengan pembuktian teorema Pythagoras. Nantinya ada di bahan ajar yang akan saya berikan. Terus di situ kalau dia sudut sin 0, sin 30, sin 30, 45, 60, 90 itu tidak terlalu susah dihafal. Nantinya bisa belajar sendiri untuk anak-anak. Nah, nantinya untuk hari ini kita akan membagi 4 sampai 5 orang dalam satu kelompok. Kita akan membentuk, berarti kita ada berapa orang di kelas? 15 ya, berarti ada 3 kelompok ya. Nantinya ada 3 kelompok. Bapak akan bagikan RKPD. Nah, untuk sekarang udah boleh dulu kelompok.
Jadi keren. Baik, sebelum kita membahas tentang ini, ada yang tahu nggak penggunaan perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Nah, jadi perbandingan trigonometri sendiri biasanya digunakan untuk bisa kita gunakan untuk mengukur ini sebuah bentuk tanpa harus diukur secara manual. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti akan kita bahas ini. Tapi kita tidak mengukur bentuknya, kita akan mengukur sebuah pohon. Ya keluar Pak, keluar. Nah, coba dilihat ada dua permasalahan dalam ini. Coba dicermati dengan baik. Coba diamati dengan baik. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, nanti Bapak di situ keliling. Untuk waktu pengerjaannya, Bapak kasih waktu 20 menit ya. Bisa kan? Berapa? Erik? Bisa? Waktu sudah habis, sudah boleh tunjukkan ke
Oke, semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Bagaimana soalnya mudah? Langsung mudah karena kita sudah mempelajari perbandingan dari. Nah, apa ada yang masih kurang memahami ini? Dapat. Tidak lagi ya. Alhamdulillah. Baik, tetap semangat untuk belajarnya. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Nantinya untuk minggu depan akan memasuki materi yang baru. Bapak akhiri untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal nantinya itu dijawab pribadi. Nantinya akan Bapak nilai, jangan nyontek ya. Siapa ketua kelas? Silakan dibagikan. Benar juga. Dah. Silakan dikerjakan, itu mudah. Waktunya 10 menit ya. Jadi kesimpulan proses pribadi lah ya. Itu kita membuat tinggi pohon sebagai rumus kelinangan Pak. Jadi dari rumus kelinangan itu kita nanti dari rumus kelinangan itu hasilnya kita kurang dengan tinggi orang yang menjadi pohon itu Pak. Ya, Dikurang dengan tinggi orang. oh iya. Benar. Jadi untuk perbandingan trigonometri sendiri kita dapat mengukur tinggi sebuah pohon itu dengan tangan, dengan rumus tangan, dengan perbandingan tangan. Nah, untuk perbandingan trigonometri ini kita dapat mengukur tinggi yang lainnya, bukan pohon-pohon saja. Nah, mungkin saya minta untuk perwakilan kelompok satu orang maju untuk menjabarkan hasil dari kerja kelompoknya. Setiap kelompok satu namanya. Kelompok 4. Ya, bagus sekali ya dari kelompok 3. Terima kasih atas jawabannya. Tepuk tangan sekali. Nah, kita sudah mengetahui apa yang dikatakan dari perbandingan trigonometri.
telah kita jalani hari ini. Ada yang dapat menyimpulkan? Ada yang menyimpulkan? Bisa di sini kan? Terus. Di sana di sini. Iya. Buat dulu siapa?